Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang masih memberi kita nikmat sehat, kesempatan sehingga kita sama-sama dapat hadir di Gedung Serbaguna ini dalam rangka sosialisasi beasiswa PIP usulan Bapak Gubernur Jakarta. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang berperadaban dan berilmu awal. Penghormatan kami kepada Pak Wali dalam hal ini diwakili dari staf Islam, Pak Islam. Terima kasih sudah berhadir Pak Islam. Penghormatan kami kepada Pak Edi, tenaga ahli Bapak Ibu Arsyad, beserta rombongan, dan alhamdulillah hari ini pagi ini kita kedatangan orang yang tak asing dari kita, Bang Joni. Selamat datang Bang Joni di Kota Sabang. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan motivasi kepada kita di sini terhadap pendidikan di Aceh. Kemudian penghormatan kami kepada Bapak Dandi, Pak Mulyono, yang wakilnya Pak Mulyono. Penghormatan kami kepada Pak Supriyadi dari Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat Pak Ibrahim, kemudian perwakilan dari DSI Pak Samsul dan Aditya, dan sahabat kami Bang Jack. Kalau udah ada Bang Jack semua selesai bisa dipanggil ya, karena pemegang wilayah kekuasaan di sini itu Bang Jack. Terima kasih Bang Jack atas kehadirannya dan penghormatan kami kepada istri kami tercinta. Terima kasih juga telah hadir. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu kita tahu bahwa seharusnya memang Pak Ibu bisa berhadir bersama kita, namun karena sesuatu hal, karena memang beliau juga dalam kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan di Jakarta, tidak bisa hadir bersama-sama kita. Sehingga saya, kalau beliau memang punya kesempatan pasti berhadir kembali. Nah, hari ini mungkin beliau kita paham dengan posisi dan jabatan yang begitu banyak sehingga beliau tidak bisa berhadir bersama kita. Beliau menyampaikan salam kepada kita semua. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi makna daripada kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, program PIP ini alhamdulillah setiap tahun kita terima dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentu kita berharap ini terus bisa kita lanjutkan program PIP ini, sehingga tentu Pak Edi lihat hari ini bagaimana antusias setiap tahunnya orang tua murid begitu antusias menghadiri ini karena memang sangat bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekali lagi kita menyampaikan apresiasi kepada Pak Edi yang terus berupaya memprogramkan PIP ini. Pak Rifki seingat saya sudah periode keempat Pak ini ya, keempat alhamdulillah, dan mudah-mudahan ke depan juga masih bisa mewakili kita, tapi ini perlu kita bersama. Beliau tahun lalu memang dulu di Komisi Bidang Pendidikan, tapi tahun ini sudah tidak bidang pendidikan, bidang pertahanan keamanan. Alhamdulillah program ini tetap bisa beliau kawal. Ini bentuk konsen, bentuk komitmen beliau kepada kita masyarakat Aceh, khususnya warga Kota Sabang terhadap pendidikan di Kota Sabang. Saya kira perlu kita kasih apresiasi kepada Pak Rifki. Terima kasih sekali lagi kita sampaikan kepada Pak Rifki. Kami doakan Bapak Rifki diberi kesehatan, kekuatan sehingga terus dapat menampung, menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh dan Sabang khususnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami tidak banyak menyampaikan sambutan. Kali jaga kami menyampaikan juga kepada Pak Edi, terima kasih. Saya kira Pak Edi ini terakhir roadshow-nya ya, jadi luar biasa berkat kawan-kawan Pak Edi dan tim yang mengawal kegiatan ini.
dan memastikan kegiatan ini berjalan baik. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ayu serta kawan-kawan diberi balasan serupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak tadi memperpanjang. Kalau tadi Citra dimulai dengan pantun dan diakhiri dengan pantun, kami juga akan mencoba berpantun sebelum kami tutup. Pantunnya, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Serupa tuh. Cukup sekian sambutan dari saya. Cukup ini adanya. Saya kira itu semua. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Indra Nasution atas kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan tujuan Kota Sabang atau yang mewakili oleh Bapak Isra Staf Ahli Wali Kota Bidang Keistimewaan Aceh kepada Bapak Isra kami persilakan untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kami sampaikan salam dari Bapak Wali Kota yang seyogyanya beliau hadir bersama kita pada pagi yang berbahagia ini. Berhubung sesuatu dan lain hal, beliau menugaskan saya untuk menyampaikan kata sambutannya. Yang terhormat staf ahli Haji Teguh Rizky Harsa, Bapak Aizil Mas Hendra, selamat datang Pak ke Kota Sabang. Koordinator Rumah Aspirasi Haji Teguh Rizky Harsa Kota Sabang, Ibu Citra Suherman. Komandan Kodim 0112 Sabang atau yang mewakili, Kapolres Sabang atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang atau yang mewakili, Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang atau yang mewakili, Pimpinan Bank Syariah Indonesia Kota Sabang atau yang mewakili, dan Ramil Sukakarya, Kapolsek Sukakarya, Kecil Kota Barat, para kepala sekolah dalam Kota Sabang, para siswa, siswi yang berhadir, insan pers, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berhadir di tempat berbahagia ini guna mengikuti acara sosialisasi beasiswa anak sekolah penerima program Indonesia Pintar PIP Kota Sabang tahun 2023. Selawat dan salam kita sajikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, pertama sekali kami atas nama pemerintah daerah beserta jajaran dan seluruh masyarakat Kota Sabang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rumah Aspirasi Haji Teguh Rizky Harsa yang telah melaksanakan kegiatan yang baik ini. Harapan kita bersama
Semoga dengan melaksanakan acara ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan daerah ke depan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan menitik beratkan pada perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Para hadirin yang saya hormati, program Indonesia Pintar (PPI) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak sekolah usia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, pemilik kartu keluarga sejahtera KKS, peserta program keluarga harapan PKH, yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam, musibah. Program Indonesia Pintar merupakan bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin BSM. Beasiswa PIP usulan Tengku Rizky Harsa, salah seorang anggota DPR RI, diberikan kepada siswa-siswi yang kurang mampu di bawah Kementerian Pendidikan. Beasiswa PIP usulan Tengku Rizky Harsa sudah realisasi di Kota Sabang selama 8 tahun dengan rata-rata penerima per tahun sebanyak 800 siswa-siswi. Hal ini kami pandang sebagai kepedulian umum aspirasi Haji Tengku Rizky Harsa terhadap Kota Sabang dalam membangun dan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Sabang. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjadi perhatian kita semuanya agar kiranya beasiswa yang diberikan kepada tiap siswa atau pelajar harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan belajar mengajar, bukan untuk hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan rasa terima kasih kepada umum aspirasi Haji Tengku Rizky Harsa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi bekal amal ibadah kita di kemudian hari. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga pengabdian kita untuk kemajuan Kota Sabang tercinta selalu mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ustaz. Selanjutnya, motivator pendidikan Aceh oleh Bapak Abdul Hadi Bambani, kami persilahkan waktu mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan na nag-iblag dulu. Anak buku po, yan lang magkahaba ng kilo anak buku. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama sekali penghormatan berdua. Yang pertama sekali penghormatan kepada Bapak Indra, yaitu Ketua Divisi Demokrat Sabang. Selanjutnya kepada Bapak Nabil atau yang mewakili oleh Bapak Mulyono. Selanjutnya penghormatan saya kepada Bapak Samsul Ahmed dari BSD.
Dan selanjutnya kepada Bapak Ibrahim, ya, tokoh kita di sini. Selanjutnya kepada Ibu Citra Suherman, Ketua Tim TRH di Sabang. Dan selanjutnya kepada Ibu Rosi dan Ibu Syarifah. Dan yang saya hormati Bapak Isra, staf ahli PD Wali Kota Sabang. Selanjutnya yang terhormat Bapak Supriyadi dari Dinas Pendidikan. Dan yang saya hormati Bang Jack. Dan yang terakhir untuk ketua tim kami Bapak Edi Mas Hendra. Dan selanjutnya kepada seluruh tokoh bapak-bapak, ibu-ibu, baik tokoh pemuda, alim ulama yang telah berhadir di tempat ini yang kami hormati, dan ibu-ibu memandu yang alhamdulillah Allah ya. Urut abang dia tak pegang apa bahasa yang betul. Punya bahasa Indonesia? Bahasa Inggris? Betul bahasa Arab. Itu bahasa Aceh. Jadi ibu-ibu, nyogonyo alhamdulillah yang kamu itu minum mendobek itu. Bapak-bapak bukan apa ini. Alhamdulillah orangnya di kamu dari tim TRH kamu langkah lebih turun. Nyo yang 15 titik yang kabupaten aku 15 kabupaten kota, orangnya yang 15 di Sabah. Tuan bersama tim TRH lebih turun kayak media siswanya akan turun bapak-bapak. Nah turun kebetulan kalinya itu menjak kenal. Pakai loyak kepegang di bawah ini cuaca ke itu ada air dulu. Ada yang lainnya ada yang turun naik ni. Loyak itu turun 2 malam naik dulu. Yang kemudian ada ibu mau kapang tu tanya daya lidah bagi daya. Kau berat daya. Termasuk video 2 lek ke dan itu klik kai apa? Benar salah tahun 2012 klik kai nanti kai 2 malam. Yang kan kali pahit boy itu apa yang makin klik itu orang tinggal 2 malam klik tu dia tinggal. Kalau tinggal HP mo, atau bapak tinggal HP mo dia mungkin perkara dua aja. Kita buka yang WA itu. Kan? Jadi ibu bapak, urusnya kepegang lo sebagai motivator pendidikan. Dengan dakalan urusnya yang hadir kan ibu bapak. Dibancara tapi motivasi itu pendidikan. Dan itulah yang hadir adalah mama ini dan bapak ini. Cuman bapak menang dan kedahin ibu bapak. Nyo beasiswanya untuk anak muda dari MT, SMP, SMA, SMK dan SLB. Mudah-mudahan dengan ibu beasiswanya juga lebih ramai yang hadir dan kemungkinan yang bertemu. Mudah-mudahan dia dapat memanfaatkan dengan yaitu beasiswanya untuk anak muda. Dengan pertanyaan kita, anak muda kana ke mama-mama nak berlai beasiswa. Bapak-bapak akan nak berlai. Punya ibu-ibu dan bapak-bapak, ramai ibu ni. Kalau ramai ibu, punya ibu-ibu pergi beasiswa untuk orang pakai ilmu sahabat dan danya kebanyaran untuk siap beasiswa ke mahasiswa. Karena beda kan, dia siswa ini nyomak tapi dia mahasiswa. Dan danya kebanyaran dan bukan ada kumpul lagi. Kalau ada yang terlihat kan demikian manusia dan yang lagi kan kebiasaan ini dia SD itu dimana tetap yang itu itu SMA sudah dan lagi kan itu lebih dulu kan makanya ini berdoa Pak ini benar dengan dalam kita usulkan ya benar dan kepada saudara-saudara lainnya ini ucapkan terima kasih yang mereka dan yang kirim kamu ke bandara, kamu kirim ke Pak ini usulkan lebih tak beasiswa itu. Nah Pak ini datangnya juga begitu dominan dulu Pak lalu ini dan bulan Mei bukan dulu saja. Bila mulai dari waktu punya ke Hindu, Dinda, yang Dinda punya keduanya, yang dua punya ke betul. Lele betul. Lalu kecil dalam lele. Pokoknya kita dah doa belajarnya. Bapak Ibu, krono mandu. Yang biasa di
ini karena kan intinya kan Indonesia. Ya, betul ini orang dalamnya dalam itu. Kita yang lagi abangnya orang udah ada mana ni hai banyak sikit kan. Contohlah jangan. Lo ada bulan lalu menyumbang jangan. Kita jauh bulan lagi tu. Kita jauh lagi kita akan makan. Bagi ni tak puas tak usah mau kerja sini. Itu dah mudah itu. Kita mudah. Jadi nandong asli apa-apa, nandong Abdul Hadi. Abdul Hadi ni maka saya Abdul ni ide cerita Abdul Hadi dan nama ini. Yang boleh uji. Cuma karena kamu ini juga tidak mah ini nandang ini. Dengan itu uji kita kata dia ni wajar mati. Hai kau ini yang menganggap. Dengan ini nunggunya ini nunggunya itu nandong Abdul Hadi Bangkali. Nah lagi yang Abdul Hadi Bangkali. Yang lo kena mati ini. Jadi maksud kanan dulu. Lagi yang apa-apa. Yo agak kotak-kotak duit lo kotak. Jadi Bapak Ibu berhubung acara katanya urutnya pembagian siswa dan kalau lumayan umum kau dipilih aja kalau dan dampaknya aku apa. Yang pasti nanti kan kau kan. Oke deh. Beda dua yang terima siswa banyak. Beda dua. Jadi Bapak Ibu apa ini sudah apa panjangkan kenapa nyanyi itu sudah jamo umeganya aku tulis siapa ayo kan ayo jadi belum kita belum jamo umeganya aku tulis siapa dampul kasiraja aku tulis siapa tapi akhirnya wajib aku tulis yang lelo menyedihkan alam dada memulia rata lo hidup rata aku betul lah betul lagu lo walaupun benar jadi kita baik itu lahirkan kita aja untuk belajar dan sahabat panjang dan yang lagu dia berhubung dan Pak Edi yang banyak juga apa menjelaskan tentang bagaimana Google yang mengusulkan siswa di bapak-bapak jadi kami berdaya dengan lebih banyak untuk kali ini kita berdoa apa menyenangkan kata yang berkenan berdoa lagi maaf doa diri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Hadi Bangkali. Selanjutnya penyampaian dan penjelasan PIP 2023 usulan Republik Indonesia yang disingkat dengan DRH DPR RI asal Aceh yang disampaikan oleh tenaga ahli DPR RI Bapak Aidil Masdalla SPPSS kepada Bapak silakan waktu dan berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah yang kami hormati, yang kami banggakan serta ucapan terima kasih kami kepada abangda kami yaitu Haji Indra Nasution, anggota DPRK Kota Sabang tahun 2014-2019 beserta Ibu Syarifah Husna. Yang kami hormati Bapak Yusra selaku staf ahli wali kota bidang keistimewaan Aceh, Kesra dan SDM.
Yang kami hormati Bapak Dandim yang diwakili oleh Bapak Mulyono. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Sabang yaitu Bapak Supriyadi selaku Kabid Dikdas Kota Sabang. Yang kami hormati rekan-rekan dari BSI, dalam hal ini ada Abangda Samsul Roman dan juga Abangda Aditya. Terima kasih Bang. Yang kami hormati Bapak Abdul Hadi Bang Joni, Motivator Pendidikan yang penuh dari Haba Sadanya. Yang kami hormati Kakak Citra Suherman, Koordinator Bapak Teguh Harsya di Kota Sabang. Kemudian Pak Jack, Bapak Julung, Pak, terima kasih Pak atas kehadirannya. Pak Ibrahim selaku tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para calon penerima beasiswa yang kami banggakan. Pertama, ingin kami sampaikan permohonan maaf Bapak Teguh Harsya yang disampaikan oleh Indra tadi, yang seharusnya sudah kita agendakan untuk berkeliling bersama kami dalam hal pembagian beasiswa. Namun karena ada beberapa kegiatan di Jakarta yang tidak mungkin beliau hindari, sehingga beliau meminta kami untuk menggantikan beliau dalam hal pembagian beasiswa ini. Kami berharap kehadiran kami tidak mengurangi rasa dan juga hikmahnya acara ini, karena yang penting bukan siapa yang bicara, tapi rekening ibu nah, betul? Kaji cok pengen ibu. Nyum bahasa apa itu bahasa Aceh? Bahasa Aceh itu bahasa Indonesia kan? Bahasa Aceh. Bahasa Indonesia, gitu. Pertama, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Aidil Mas Hendra. Panjangnya ini Bu. Yang di ujung itu titel hipnotis. Saya praktisi hipnotis. Kalau saya tepuk tangan, saya jamin tidur semua. Kalau tidur tidak bisa sosialisasi, sehingga saya tidak tepuk tangan hari ini. Saya berasal dari Aceh Selatan, usia masih sangat muda, 42 tahun, dan status hingga hari ini, alhamdulillah sampai Kota Sabang hari ini, status saya masih menikah dan sudah dikaruniai 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. Saya bekerja sebagai tenaga ahli Bapak Teguh Harsya di DPR RI, dan saya berdomisili di Jakarta. Kita percepat saja. Pertama, acara hari ini juga kami tayangkan langsung, Pak. Tujuannya kenapa? Kami tayangkan langsung melalui akun YouTube kami Rumah Aspirasi TLH, kemudian akun Facebook Rifki 19, dan akun TikTok Rumah Aspirasi TLH. Ada beberapa tujuan kami sampaikan ini, Bu. Pertama, kami tidak mau acara hari ini diklaim oleh oknum tertentu sebagai acara politik, Pak. Karena ini adalah program pemerintah yang diberikan melalui Pak Teguh Harsya, sehingga tidak ada cerita politik di sini. Makanya kami hadir hari ini tidak ada menggunakan atribut partai apapun. Dan di depan ini kan juga tidak ada logo-logo partainya. Karena itulah etika kita dalam menjalankan program-program pemerintah. Yang kedua, jika ada misalnya saudara kita para penerima beasiswa yang mungkin hari ini belum bisa berhadir pagi ini, kami berharap bisa melihat dan langsung kami sehingga paham apa yang kami sampaikan. Dan bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, juga kami berharap dapat kembali mengulang acara ini supaya tidak lupa dengan penjelasan kami. Ada yang bertanya beberapa hal pertanyaan. Ini dari mana beasiswa ini datangnya? Dan apa nama beasiswanya? Ada yang bertanya demikian. Jangan-jangan beasiswa ini dari sekolah? Karena ada warga Sabang telepon kami, Pak, kami datang ke sekolah, kami tanya kenapa anak kami tidak ada namanya. Ini perlu kami jelaskan. Kemudian, dari mana beasiswa ini mungkin datang sendirinya, masuk ke rekening anak Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat beasiswa. Ini juga akan kami jelaskan. Selanjutnya, apa kriteria penerima beasiswa ini? Banyak sekali kita lihat orang kaya dapat, orang miskin malah tidak dapat, betul? Ini juga akan kita jelaskan. Karena ada yang sampaikan, Pak, anak kami pintar sekali, dia berprestasi, dapat juara 1 di kelas
luas. Tapi kenapa tidak dapat beasiswa ini? Juga akan kita jelaskan. Kemudian kami juga ingin jelaskan bahwa pertanyaan dari masyarakat, jangan-jangan ini sudah tahun 2023. Jangan-jangan beasiswa ini hanya untuk dijadikan ajang politik orang Demokrat mau nyalek. Jangan-jangan hanya untuk memenangkan Bang Indra Nasution untuk caleg di Sabah. Jangan-jangan hanya untuk memenangkan Kak Citra serta kawan-kawan lainnya untuk nyalek di Sabah. Nanti juga akan kita jawab. Selanjutnya, pertama penjelasan kami, biaya siswa ini Pak bernama biaya siswa PIP. PIP itu Program Indonesia Pintar, usulan dari Bapak Tengku Rifki Harsha melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023, dan biaya siswa ini di luar usulan sekolah atau di luar usulan dinas. Ini kami jelaskan. Jadi biaya siswa tahun ini adalah biaya siswa yang dibagikan di tahun 2023. Banyak yang bertanya, Pak, anak kami tahun lalu dapat, mengapa tahun ini tidak dapat? Karena tidak diusulkan ulang ke kami. Sebab biaya siswa ini Pak wajib diusulkan setiap tahunnya, baik sekolah maupun kami. Bahkan pihak sekolah itu selalu mengusulkan semua nama siswanya yang ada di Dapodik diusulkan untuk mendapatkan beasiswa sekolah. Maka jangan ini saya sampaikan, jangan ada nanti yang malah orang tua siswa mencurigai bahwa sekolah pilih-pilih orang untuk diusulkan. Namun memang kita ketahui bahwa di sekolah itu namanya kuota reguler. Kuota reguler tidak mampu menampung semua siswa-siswi yang ada di sekolah itu untuk mendapatkan beasiswa. Misal di sekolah A itu ada siswanya sebanyak 100 orang. Sekolah mengusulkan semuanya, namun kuota reguler itu hanya ada 20 orang misalnya, sehingga 80 sisanya itu boleh kami yang usulkan. Apa acuannya? Acuannya adalah data pokok pendidikan siswa. Apa itu data pokok pendidikan? Ada yang tahu? Gak ada. Masih ingat saat anaknya dimasukkan ke sekolah? Masih? Ada dikasih formulir? Ada diminta kakak, ada diminta akte kelahiran. Itulah dasar sekolah untuk mengisi data pendidik siswa. Salah bapak ibu isi, salah bapak ibu berikan data, maka berdampak kepada siswa. Di mana masalahnya nanti akan kita kupas. Selanjutnya, biaya siswa ini untuk setahun sekali. Tidak ada jaminan anak-anak yang dapat tahun ini akan dapat lagi di tahun berikutnya. Tidak ada jaminan, kecuali diusul ulang ke kami nantinya. Jelas Ibu? Jangan nanti tahun 2024 anaknya tidak dapat, telepon kami marah-marah, padahal mereka tidak usulkan ulang ke kami. Kemudian apa kriteria penerimanya? Pertama, sekolahnya wajib berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SD, SMP, SMA, dan SMK, baik negeri maupun swasta termasuk SLB. Kenapa MIN, MAN, MAS, dan MSen tidak dapat? MIN, MAN, MAS, dan MSen itu berada di bawah Kementerian Agama. Jelas? Biaya siswa ini berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang berada bersekolah di bawah Kementerian Agama belum dapat kita usulkan karena memang belum ada kuota DPR RI yang boleh mengusulkan beasiswa untuk anak-anak kita di mana-mana. Itu alasannya. Jelas Bu? Kemudian miskin dan rentan miskin seperti disampaikan oleh Bapak tenaga ahli PJ Bupati dan Wali Kota tadi. Miskin dan rentan miskin ini dari mana dilihat? Apakah dilihat dari rumahnya? Tidak. Apakah dilihat dari isi rumahnya? Juga tidak, Pak. Tapi
miskin dan rentan miskin itu dilihat dari data Dapodik yang tadi, dari data yang Bapak Ibu berikan tadi. Nanti kita lihat pembuktiannya. Selanjutnya, tentunya siswa tersebut harus terdaftar di Dapodik sekolah. Banyak juga nama siswa tidak terdaftar. Karena apa? Karena pada saat mungkin dia pindah sekolah, masuk ke sekolah B, Pak. Ketika berada di sekolah B, sekolah sudah melakukan sinkronisasi Dapodik lebih awal. Contohnya sekarang ini masih bisa melakukan sinkronisasi Dapodik, perbaikan Dapodik hingga tanggal 31 September. Tanggal 30 September. Jadi jika ada yang salah data, sekarang boleh datang ke sekolah untuk memperbaiki data. Lewat dari tanggal 30 September, maka Dapodik sudah cut off. Tidak bisa diperbaiki lagi. Sehingga nama siswa tidak masuk, Bu. Bukan kita memilih. Karena datanya tidak masuk siswa tadi ke sekolahnya, sudah melakukan sinkronisasi Dapodik. Sekolah tidak bisa memperbaiki Dapodik setiap hari. Ada jangka waktunya, ada timeline-nya, dan ada masa cut off-nya. Kemudian tentunya siswa tersebut belum atau tidak pernah mendapatkan beasiswa dimanapun. Kalau dia sudah dapat dari sekolah, maka dia tidak bisa lagi kami usulkan, karena di dalam data itu akan kelihatan. Kami juga sampaikan bahwa Dapodik hari ini itu sudah tersinkronisasi dengan Disduk Capil, sehingga jika ada siswa atau orang tua siswa yang salah nomor induk kependudukannya, itu tidak bisa diusulkan sebab dia sudah sinkron dengan Disduk Capil. Dan jika ada pekerjaan yang PNS lain sebagainya juga tidak bisa diusulkan, Pak, karena dianggap tidak layak. Pekerjaan orang tuanya dianggap tidak layak untuk menerima beasiswa. Nanti kita lihat di pembuktiannya. Kemudian seperti disampaikan oleh Bapak tenaga ahli tadi, selain dari Disduk Capil juga sudah sinkron dengan Kemenkes, sehingga data terpadu kesejahteraan sosial, PKH dan lain sebagainya itu bisa terlihat, Pak, di sana. Itulah Dapodik sekarang sudah sinkron dengan Disduk Capil dan Kemenkes RI. Dan Dapodik yang ada saat kami usulkan beasiswa kemarin itu adalah Dapodik yang cut off-nya yang ditutup tanggal 15 Februari. Jika ada sekolah yang melakukan sinkronisasi Dapodik di atas tanggal tersebut, maka kami tidak bisa mengusulkan siswanya, sebab nama siswa tidak bisa kami lihat karena sekolah sedang melakukan sinkronisasi Dapodik. Ini tadi. Jangan-jangan biaya siswa ini hanya digunakan untuk kepentingan politik orang Demokrat. Ada yang mengatakan tidak. Ini buktinya, Bu. Sudah ada total 295.280 orang siswa penerima beasiswa ini mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2023. Dan sudah 9 tahun ini Pak Teguh Rifki komit untuk meningkatkan mutu dua kualitas pendidikan di Aceh, khususnya di Kota Sabah. Dan Kota Sabah setiap tahunnya pasti mendapatkan beasiswa, pasti mengusulkan beasiswa. Ini buktinya, Bu. Jadi terbukti bahwa biaya siswa ini tidak digunakan untuk tahun politik saja, tapi sudah dilaksanakan 9 tahun berikutnya. Pembuktian kedua, saya mau tanya, apakah yang hadir di sini semuanya orang Demokrat? Apakah orang Demokrat? Tidak, kan? Itulah bukti bahwa beasiswa ini bukan hanya untuk kader-kader Demokrat. Jangan sampai nanti disampaikan bahwa ini hanya untuk Demokrat. Tidak. Ini beasiswa dari pemerintah yang kami berikan kepada orang yang layak menerima sesuai dengan yang kami sampaikan tadi data Dapodiknya. Ini realisasi kabupaten. Untuk Sabah itu ada 1.500 orang penerima beasiswa. Saya Sabah ini bingung, saya. Kotanya kecil tapi beasiswanya banyak. Kenapa? Karena Kak Citra dan Bang Indra selalu mengawasi kami. Ketika ada daerah lain tidak bisa kami usulkan, mereka dalam data di kami ada, ini data Sabah. Memang sudah ada, entah betul entah enggak. Pokoknya langsung diajukan. Alhamdulillah hari ini
untuk Kota Sabang akan kita bagikan 1.500 beasiswa. Tepuk tangan buat bapak kita depan ini. Ada yang bertanya, kenapa hanya di 15 kabupaten kota? Sementara Aceh ada 23 kabupaten kota. Jawabannya, berdasarkan Undang-Undang MD 3 Pasal 80 Ayat Y disebutkan bahwa anggota DPR RI berhak mengusulkan program kepada mitra kerjanya. Mitra kerja DPR itu kementerian dan disalurkan ke daerah pemilihannya. Dan kebetulan daerah pemilihan Bapak Teguh itu namanya daerah Dapil Aceh 1, 15 kabupaten kota. Mulai dari Pidi Jaya, Pidi, Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang, kemudian Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Semelu, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Sulu Salam, Singkil, Aceh Tenggara, dan Gaya Luas. Inilah daerah pemilihan Bapak Teguh dan kita bersyukur putra terbaik Aceh ini sudah 4 periode menduduki kursi di DPR RI dan beliau komit terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Walaupun kita ketahui hari ini Bapak Teguh berada di Komisi 1 sebagai pimpinan Komisi 1 DPR RI yang membidangi Kementerian Pertahanan, TNI, Badan Intelijen Negara, Kominfo dan KPI serta luar negeri. Tapi kenapa ada beasiswa ini? Itulah komitmen kita dalam hal peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Aceh, sehingga Bapak Teguh walaupun tidak lagi di Komisi 10 DPR RI, namun beliau tetap memperjuangkan beasiswa ini untuk anak-anak Aceh. Tepuk tangan buat Bapak Teguh. Setiap tahun kami selalu menyebar formulir seperti ini. Kenapa kami sebar formulir? Jawabannya Bu, banyak sekali orang Sabang jangankan bilang terima kasih Pak, mengakui saja susah. Mengakui ini beasiswa usul kami aja sulit Pak. Sehingga kami buat formulir seperti ini agar apa? Agar permohonannya jelas. Yang usulkan siapa, yang minta siapa. Tapi ketika kami buat begini ada yang komplain juga. Katanya kami sudah capek fotokopi formulir, habis uang kami Rp1.000, tapi anak kami tidak dapat juga beasiswa. Ada yang demikian Bu. Kami buat lagi Pak link seperti ini agar bisa diisi melalui HP dan langsung dapat di kami. Ini makanya ada beasiswa hari ini. Ini yang penting sebetulnya. Ada 2 SK nanti supaya Bapak Ibu ketika datang ke BSD juga paham. Ada 2 SK yang kami sebar melalui grup WA, betul? Betul? Ada SK pemberian dan ada SK nominasi. Apa perbedaannya? Jangan sampai nanti pusing pihak bank. Dan kami juga dibuat pusing gara-gara ini. Bu, yang perlu didengar. Kalau dia anaknya berada di dalam SK pemberian, berarti anak tersebut sudah pernah mendapatkan beasiswa di tahun-tahun sebelumnya dan dia sudah ada rekening BSD sebelumnya. Tahun 2023 kami usulkan di kami dan dapat lagi beasiswa ini. Jelas? Nomor rekeningnya sama, uangnya juga sudah masuk, betul Pak BSD? Uangnya juga sudah masuk, khusus yang pemberian. Jangan sampai nanti dia dapat SK pemberian, uangnya sudah diambil bulan 4 bulan 5 kemarin, datang ke BSD cek saldo, biasa kejadian. Kemudian dikatakan ke kami, Pak, kok rekeningnya kosong? Padahal uangnya sudah diambil. Caranya bagaimana? Tanya ke kawan BSI, minta print mutasi transaksi. Dalam mutasi transaksi kelihatan kapan uang masuk dan kapan uang keluar. Jelas? Karena beasiswa ini untuk setahun sekali. Itu konsepnya. Kemudian SK pemberian, SK nominasi apa bedanya? SK nominasi adalah siswa-siswinya itu baru kali ini mendapatkan beasiswa. Dan baru kali ini kami buat nomor rekening BSD-nya.
Itu Bu. Jadi yang SK nominasi ini SK baru, nomor rekeningnya sudah kami buat dan nanti akan kami bagikan langsung kepada Bapak Ibu. Boleh begitu? Pasti boleh bukan? Karena begini Bu, di dalam SK kemarin kami sengaja menghapus nomor rekening atas permintaan Bank Indra, atas permintaan Kak Citra, atas permintaan kawan kami yang dari Sabang. Kenapa kita hapus? Kenapa nomor rekeningnya tidak kita sebar saja? Ada dua alasannya Bu. Pertama, kami tidak mau biaya siswa ini dimanfaatkan oleh caleg-caleg tertentu. Kan begitu Pak? Jangan sampai nanti kalau kami taruh nomor rekeningnya di dalam SK, datang suatu oknum ke Bapak Ibu, Bu, anak Ibu dapat beasiswa 1 juta dari kami, tapi nanti pilih kami ya. Biasa kan begitu Pak, tahun politik. Sehingga Bang Indra sampaikan hapus nomor rekeningnya, walaupun Bang Indra juga caleg. Kemudian yang kedua, kami menghapus nomor rekening atas permintaan kawan di Sabang supaya rekening Bapak Ibu, uang anak Bapak Ibu tidak dipotong oleh siapapun. Kalau misalnya nomor rekening ada di dalam SK, datang oknum-oknum tertentu mengatakan, Pak, anak Bapak dapat beasiswa, ini nomor rekeningnya, dia dapat 1 juta, kasih kami 500.000 ya karena kami sudah capek. Ini juga kita hindari, sehingga Bang Indra, Kak Citra dan kawan kami di Sabang meminta kalau bisa nomor rekeningnya kita hapus saja. Kita akan bagikan langsung kepada Bapak Ibu yang ada di sini sebagai penerima. Sepakat? Sepakat? Pasti sepakat karena uangnya tidak dipotong. Betul? Kita balik. Mau uangnya dipotong? Bagi kulit orang Sabang Pak. SK nominasi juga dibagi dua. Ada namanya SK kelas akhir, SK kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, dan kelas 3 SMK. Itu sudah kami sebar SK-nya beserta nomor rekeningnya tanggal 24 Juni 2023 dan masa aktivasinya sudah selesai tanggal 31 Juli 2023 kemarin. Jadi kalau ada anaknya berada di SK nominasi kelas akhir, itu tidak bisa lagi diaktifasi. Karena kenapa? Waktu aktivasinya sudah selesai. Betul ya Messi? Itu Bu. Jangan nanti marah-marah ke Messi, kok kami nggak bisa aktifkan lagi ini? Padahal kita sudah sebar pengumumannya. Ini ada beberapa yang harus diusulkan. Pertama, siswa tersebut sudah diusulkan oleh pihak sekolah. Kami tidak bisa lagi mengusulkan. Yang kedua, ada lagi siswa tersebut sudah diusulkan oleh anggota DPR RI lain, juga tidak bisa kami usulkan. Kemudian ada beberapa usulan ditolak karena alasan kesalahan dapodik. Di mana kesalahannya? Pertama, masih ada kesalahan di nama siswa yang tidak valid. Misalnya, nama anaknya Muhammad Bustami misalnya. Di akte kelahiran namanya Muhammad Bustami. Di kartu keluarga namanya MHD Bustami. Saat Bapak Ibu isi formulir dapodik, Bapak Ibu isi M. Bustami Pak. Sehingga data itu dianggap data salah dan nama anaknya dianggap tidak valid. Kedua, ada lagi kesalahan dari tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Di akte kelahiran anaknya lahir tanggal 15 Februari. Di kartu keluarga anaknya lahir tanggal 15 Maret. Sementara waktu isi formulir dapodik dibuat tanggal lahir anaknya 15 Desember. Padahal tanggal 15 Desember tanggal ayah dan ibunya jadian. Dia lupa Pak, dibuat tanggal itu sehingga salah. Kemudian juga ada kesalahan pada nomor induk kependudukan, NIK-nya, NIK siswa dan NIK orang tua siswa. Ada kesalahan pada nomor induk siswa nasional. Kemudian ada kesalahan pada nama orang tua. Ini juga masih banyak terjadi. Misalnya, ada satu anak sekolah dekat dengan rumahnya. Kepala sekolah juga tetangganya Pak. Ketika dia isi data dapodik, datanglah mama dan ayahnya duduk bersama Pak. Kata
Katanya begini, untuk apa kita isi data kita? Yang sekolah kan anak, yang ini yang menikmati kan anak. Gak mungkin kepala sekolah gak kenal kita, rumah dekat, kemudian sekolah juga dekat. Sehingga yang diisi hanya data anak, Pak. Data orang tua tidak diisi. Tapi di Dapodik tidak boleh kosong ya. Nama di Dapodik harus tertera. Kalau misalnya nama anaknya Budi, kita taruhlah nama anaknya si Budi. Kalau nama anaknya Budi, ketika nama orang yang tuanya tidak ada, operator Kodik langsung mengisi dengan isian begini, Bu. Kalau nama anak Budi, nama ayahnya ayah Budi, nama ibunya ibu Budi, sehingga data itu juga salah. Jelas? Kemudian ada lagi kesalahan pada penghasilan orang tua. Ini juga banyak. Kenapa orang kaya dapat? Pakon ibu hanamku, anak anggota DPR dapat. Padahal jelas anak anggota DPR adalah anak orang mampu ataupun anak pejabat. Tahu siapa salah, Bu? Tahu? Salah Bang Indra dan Kak Citra. Betul? Betul. Salah Bang Indra ya, Bang? Bukan, Bu. Ini kesalahannya. Anak anggota DPR, saat mereka memasukkan anak-anak ke sekolah, dia belum menjadi anggota DPR. Pekerjaan masih dibuat nelayan, penghasilan 3 juta ke bawah, Pak. Sewaktu beliau menjadi anggota DPR, Dapodik belum dirubah karena sekolah tidak tahu. Tidak ada laporan ke sekolah bahwa anak tersebut sudah orang tuanya sudah menjadi anggota DPR. Sehingga anak anggota DPR tadi masih dianalisa sebagai anak orang miskin atau rentan miskin. Jelas? Kenapa anak orang miskin tidak dapat? Kadang-kadang ada anak, pagi ayahnya pergi ke gunung, siang ayahnya pergi ke sawah, malam ayahnya pergi mancing ke laut. Ibunya jadi buruh cuci pakaian. Miskin nggak? Miskin. Tapi ada yang dapat. Kenapa? Jawabannya apa? Kita di Aceh terlalu suka kalau tidak jelas pekerjaan, kita langsung tulis saja wira swasta atau swasta, betul? Wira swasta itu adalah orang mampu yang mempunyai minimal 5 orang karyawan di bawahnya, Pak. Sehingga anak orang banyak kelapa tadi dianggap anak orang kaya, sehingga tidak bisa mendapatkan beasiswa. Jelas? Salah Pak Indra? Enggak, Pak Amanda. Jelas ya? Ini contohnya, Bu. Ini aplikasinya. Nama aplikasinya Sepintar. Kalau yang bisa diusulkan, ini warnanya putih, Bu, seperti ini. Ada keloncong trennya. Kemudian ada usulkan. Kami mudah sekali mengusulkan anak Bapak Ibu karena kami dapat melihat Dapodik seluruh Indonesia, Pak. Kami cukup tekan contrek dan tekan usulkan dan anak Bapak Ibu langsung dapat beasiswa. Tapi kalau anak Bapak Ibu sudah diusulkan oleh sekolah juga kelihatan, Pak. Warnanya berubah merah, tulisannya juga sudah SK reguler, dan kolom contrenya tidak ada, kolom usulkan juga tidak ada lagi. Sehingga yang diusulkan oleh sekolah tidak bisa lagi kami usulkan. Begitu juga kalau sudah diusulkan oleh anggota DPR yang lain, juga tidak bisa diusulkan. Yang salah nomor NIK-nya juga tidak bisa. Kemudian yang penghasilan di atas 5 juta anak PNS tadi juga tidak boleh diusulkan karena sudah diblokir. Walaupun kami tahu anak PNS TNI Polri itu mungkin gaji orang tuanya juga tidak sampai 5 juta. Tapi dalam sistem itu disebutkan tidak layak. Ini dia. Selanjutnya ada juga yang listnya salah, dan ada juga yang mengusulkan anaknya di bawah kemenang, serta tidak ada nama di Dapodik karena sekolah sedang melakukan sinkronisasi Dapodik. Nah, ini yang penting. Berapa uang yang didapat, betul? Karena misi kampanye banget. Ya bukan? Ada yang tahu? SD 450.000 rupiah, SMP
Rp750.000, SMA dan SMK Rp1.000.000. Jelas? Jelas? Tapi ada juga yang dapat setengah dari ini, betul? Ada yang SMA dan SMK cuma 500.000, betul? Ada yang SMP hanya 375.000, betul? Ada yang SD hanya 225.000, betul? Mana orang yang dapat sebanyak itu, setengahnya? Ada? 1, 2, itu banyak ya? Oke. Bu, tahu uangnya setengah lagi kemana? Tahu? Gak ada yang tahu. Dipotong Bang Indra dan Kak Citra karena mereka mau nyalek. Ikhlas? Ikhlas? Ya ikhlas di mana? Gak ada. Bu, tidak ada yang bisa potong uang anak bapak ibu. Karena kenapa? Uangnya masuk ke rekening anak bapak ibu, bukan masuk ke rekening Bang Indra atau Kak Citra. Jelas? Tapi kenapa ada setengah daripada ini? Bahkan Bang Indra selalu menelpon saya dan Kak Citra. Ini benar atau tidak? Saya bertanya ke bapak ibu. Katanya begini, kami di Sabah itu ekonomi masyarakat sedang sulit, betul? Betul? Kami ke laut badai, betul? Betul Bang Indra. Kalau bisa kata Bang Indra, bagaimana kalau SD ini kita kasih 1 juta, sepakat? Kalau SMP kita kasih 2 juta, sepakat? SMA dan SMK karena mereka kebutuhan juga tinggi, kita berikan 3 juta, sepakat? Saya juga sepakat. Tapi uangnya kita ambil di mana? Karena kebijakan kementerian seperti ini. Kecuali jika ada siswa di dalam SK tersebut berada di kelas akhir 6 SD, 3 SMP, 3 SMA dan 3 SMK, maka nominalnya setengah daripada ini, bukan dipotong Bang Indra atau Kak Citra. Jelas? Selamat Pak hari ini bapak-bapak dan bicara. Tahu ambil uangnya di mana? Yang datang hari ini bisa diambil melalui istri Bang Indra, karena uangnya sudah kami antar ke beliau. Sepakat? Kejar ibu, langsung minta terus. Kemarin rencananya begitu, kami mau ambil uangnya kasih ke Bang Indra untuk dibawa ke sini. Tapi kata Bang Indra, dia takut dirampok, sehingga uangnya masih aman di rekening anak bapak ibu nantinya. Untuk SD, SMP, SMA dan SMK ambilnya di Bank BSI, bukan ambilnya di Bank Indra, bukan di Bank Joni, tapi adanya di Bank BSI. Jelas? Bagaimana proses pencairannya? Ada 2 proses pencairan. Ini supaya tidak salah. Pertama, biaya siswa ini boleh dicairkan secara individu oleh bapak ibu dan anaknya. Caranya bagaimana? Jika peserta didiknya berusia di atas 17 tahun, sudah memiliki KTP, sudah ada tulisnya, itu bisa datang ke bank bawa KTP asli, bawa fotokopi KTP, bawa surat keterangan aktivasi dari sekolah, serta bawa nomor rekening yang sudah kami sediakan nantinya. Jika anaknya berusia di bawah 17 tahun belum memiliki KTP, maka bawa KTP orang tua atau wali, bawa fotokopi KTP orang tua atau wali, bawa fotokopi kartu keluarga, bawa surat keterangan aktif dari pihak sekolah, bawa nomor rekening yang sudah kami sediakan, dan baiknya didampingi oleh orang tua atau wali. Kenapa harus didampingi oleh orang tua atau wali? Supaya uangnya tidak dibeli chip. Jelas? Kalau bisa, biasanya kami di Jakarta kalau ke bank
itu ditanya nama ibu kandung. Di Sabang masih ditanya nama ibu kandung? Oh masih? Kalau begitu bawa ibu kandung, jangan bawa ibu sambung. Kecuali tidak ada lagi orang tuanya, silakan bawa orang tua atau wali. Jelas? Jangan bawa wali nikah, jangan bawa wali ben atau wali nangro, bawa wali. Dan kami ingatkan, fotokopi kakak tadi itu jangan bawa fotokopi kakak tetangga, bawa fotokopi kakak yang ada nama siswa itu di dalamnya. Jangan nanti pihak BSI repot. Jelas? Nah, asal jelas saja lah. Atau ada cara mudah. Beasiswa ini boleh dicairkan oleh pihak sekolah secara bersamaan atau kolektif. Saran kami, kalau Bapak Ibu ingin lebih mudah, misalnya di sekolah itu ada 10 atau lebih siswanya, daripada repot antri di bank lama, mendingan dicairkan melalui pihak sekolah. Betul? Tapi jangan nanti sampaikan ke kami bahwa sekolahnya korupsi. Ini ada demikian Bu, sekolah selalu jadi kesalahan. Kenapa? Ini, apakah uangnya sudah ada? Belum. Belum. Khusus SK nominasi. Ingat, khusus SK nominasi supaya kita tidak ada perdebatan nantinya. Uangnya belum masuk. Tahun lalu uangnya masuk duluan, kita aktifkan nomor rekening, langsung uangnya ada di rekening. Itu tahun-tahun sebelumnya. Tapi negara rugi Pak. Sebab banyak sekali siswa yang tidak mengaktifkan nomor rekeningnya sehingga daya serap uang negara menurun Pak. Karena uangnya mengendap di situ, rekeningnya tidak aktif. Tahun ini pemerintah buat sistem beda. Uangnya belum masuk, aktifkan dulu nomor rekeningnya. Ketika buku tabungannya aktif, 6 sampai 8 minggu. Saya nggak mau bilang 5 mingguan, jangan sampai base-nya repot. Karena begini, kan yang dihitung itu Bu, dari bank itu diaktif pula hitungannya. Jangan sampai ini diaktifkan tanggal 16, dihitung tanggal 16 itu repot BSI nanti. Makanya saya buat 6 sampai 8 minggu baru uangnya masuk. Jelas? Aktifkan dulu nomor rekeningnya, 6 sampai 8 minggu baru uangnya masuk ke rekening siswa. Itu khusus yang nominasi. Sudah dapat nomor rekeningnya? Belum? Belum bagi kartu? Bang Indra belum bagi kartu Bang? Oh belum? Berarti tidak jadi kita bagi beasiswa hari ini. Bu, ini kartunya. Tahun 2017-2018 kartunya kami buat Pak Riki pegang buku. 2019 Pak Riki pakai pakaian Aceh. 2020 Pak Riki pakai pakaian koko. 2021 Pak Riki pakai jas biru. 2022 Pak Teguh Riki pakai jas dan pakai dasi. 2023 Pak Teguh Riki angkat-angkat begini. Kenapa kami buat beda? Karena beasiswa ini untuk setahun sekali. Jangan sampai nanti dia pegang kartu ini, telepon kami marah-marah kenapa beasiswa kami tidak dapat katanya. Padahal itu beasiswanya tahun 2020, bukan tahun 2023. Hari ini Bu, kartunya contohnya begini. Cuma satu saya bawa. Ini kartu pengingat nomor rekening, bukan ATM. Karena kami kemarin ditelepon oleh pihak BSI. Ada 2 ATM rusak gara-gara 5 lembar kartu ini Pak. Dimasukkan ke ATM, rusak ATM BSI. BSI marah ke kami karena nomor HP kami ada di belakangnya. Jelas? Tapi kartu ini sakti. Sebelum kami buat, udah kami rajah duluan. Pertama, menggunakan kartu ini. Kartu ini untuk pengingat lupa. Kalau ada bapak-bapak nanti Bu yang sudah mulai lupa ke ibu-ibu, ini pakai kartu ini Bu sembuh. Ya serius Bu, caranya begini. Nanti pulang ke rumah ketika dapat kartu ini, ambil air hangat 1 gelas Bu,
masukkan kartu ini, putar ke kanan 3 kali, ucapkan selawat, minumkan ke bapak, insya Allah bapak tidak lupa lagi. Percaya Bu? Enggak percaya? Berarti orang Sabang sudah putar. Maksud kami supaya bapak ibu tidak lupa dengan nomor anaknya, nomor rekening anaknya. Sebab di dalam kartu ini sudah kami masukkan nama siswanya, kemudian nama sekolahnya, nomor rekeningnya, dan nama banknya. Jelas? Supaya itu tujuannya Bu. Ada yang bilang kalau begitu untuk apa ada foto Pak Teguh Rifki di sana? Kan begitu Bu. Foto Pak Teguh Rifki kami taruh di sini supaya bapak ibu tidak lupa dengan siapa yang sudah memberikan beasiswa ke anak bapak ibu. Kan begitu Pak. Karena orang Sabang ini cepat kali lupa Pak. Di hari tertentu kena gula 1 kilo, minyak 1 liter, uang 300.000, lupa dengan beasiswa 1 juta. Betul? Betul? Yang jawab betul itu orangnya. Kemudian kalau sudah lihat Pak Teguh Rifki, pasti ingat ada Bang Indra di belakangnya, ada Kak Citra, ada Reza, ada kawan kami di belakang yang sudah membantu Bapak Ibu. Dan yang kedua, jika ada masalah intinya, jangan bertengkar. Jika ada masalah di bank, jangan ribut di bank. Jika ada masalah di sekolah, jangan ribut di sekolah. Caranya bagaimana? Di belakang kartu ini ada 4 nomor HP yang bisa Bapak Ibu hubungi. Jika ada masalah di bank misalnya, nanti hubungi kami saat berada di bank supaya kami bisa bicara dengan pihak bank. Kalau ada masalah di sekolah, hubungi kami saat berada di sekolah supaya kami bisa bicara dengan pihak sekolah. Jangan sampai masalahnya di bank, pulang ke rumah marahnya ke kami. Kalau Bapak Ibu tidak datang ke bank, maka tidak bisa diaktifkan rekening. Jelas? Dan kami ingatkan di belakang kartu ini ada 4 nomor HP, 3 nomor itu Bu, itu sudah menikah. Kenapa sampaikan demikian? Bu, saya pernah ditelepon oleh ibu-ibu di malam Jumat jam 2 malam. Betul, saya begini, ada 5 panggilan tak terjawab. Pas panggilan ke-6 saya angkat, saya pikir darurat. Katanya, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, kenapa Bu? Saya bilang gitu kan. Oh ini Pak Aidil ya, betul Bu. Kenapa Bu? Bapak udah tidur gitu. Itu ditanya Bu. Jadi saran kami, tolong jangan ditelepon tengah-tengah malam. Kalau memang mau telepon tengah-tengah malam, telepon saja nomor di bawah ini, namanya Rahman, dia jodoh dan sedang cari jodoh. Mana tahu dapat disapa. Kan begitu. Kemudian ini yang penting. Ini namanya biaya siswa, bukan biaya ibu siswa dan bukan biaya ayah siswa. Tentunya seperti disampaikan Bapak tenaga ahli tadi, Pak Isma tadi, digunakan untuk kepentingan siswa bersekolah, untuk membeli baju, membeli celana, membeli sepatu, membeli buku, membeli tas, serta membayar iuran sekolah. Jelas? Itu kegunaannya. Jangan digunakan untuk ini. Karena banyak tuh, saya duduk di bank Sabang, Bank BSI Sabang, ketemu ibu-ibu, kayak itu kakak ini lagi gitu. Kita ketemu kakak betul? Kakak ini kayaknya. Bukan, anggapnya kakak inilah. Jadi duduk di bank BSI, dia pegang kartu seperti ini, bahasanya ini Bu, bahasa kakak ini. Alhamdulillah, kata sama anaknya, memang orang Demokrat ini baik sekali ya. Padahal kita waktu pemilu dulu, kita tidak pilih Bapak Teguh Rifki ya. Kita tidak pilih Demokrat, tapi hari ini anak kita diberikan beasiswa. Itu kata kakak ini. Setelah itu dia bicara lagi, nah katanya, kita butuh sekali uang ini. Sedih kita, dia butuh uang. Saya ambil uang 500.000, mau saya kasih ke kakak itu. Di akhir pembicaraan dia bilang, nanti nak,
ketika uang ini cair, mama listrik sudah habis. Nggak jadi, saya ambil uang, saya masukkan lagi ibu ke kantong. Gitu. Betul. Bahkan ada laporan sekolah. Ketika ada acara di sekolah, diundang orang tua dan wali. Kita lihat anak-anak, sepatu sobek udah kayak mulut buaya. Jempolnya kelihatan karena kaos kakinya sobek. Kemudian pakai karet lagi bu, karet mamanya karet pun itu bu. Mamanya luar cantiknya, pakai rok syahrini, pakai lip color pink, pakai sepatu tinggi bu. Pas kita tanya, ibu cantik sekali hari ini. Biasa pak, biaya siswa. Kalau ada yang demikian, lapor ke kami. Kami marah tidak? Tadi kami sudah rapat. Saya, Bang Indra, Kak Citra, serta kawan-kawan anggota DPRK Demokrat dari Sabah sudah rapat tadi. Asal Bapak Ibu tidak potong uang anaknya, kami akan berikan uang tersebut. Jelas? Caranya nanti saya sampaikan. Yang kedua, adik-adik juga begitu. Jangan ketika dapat beasiswa ini beli pulsa untuk ceweknya. Kemudian bapak-bapak juga jangan nanti udah mulai rokok, ya kan? Jangan. Orang tuanya saja tidak boleh potong, apalagi orang lain. Betul? Betul? Bu, kami tadi rapat sama Bang Indra. Asal biaya siswa ini tidak dipotong, kalau bapak ibu mau, kami akan berikan sejumlah yang ada ini. Itu hasil keputusan kita. Betul Bang Indra? Yang Kak Citra tadi, Kak Citra? Ada yang mau beri tangan? 1, 2, 3. Ada yang mau? Panitia tolong dicatat yang mau. Bu, saya ulangi. Asal bapak ibu tidak potong uang anaknya, kalau bapak ibu mau biaya siswa ini akan kami berikan. Itu keputusan kami. Ada yang mau beri tangan? 1, 2, 3. Panitia ada catat? Oh rame ya. Oke, betul. Oke, caranya begini. Bagi bapak ibu yang mau beasiswa Teknologi ini, jangan potong uang anak. Kalau mau, coba dicatat caranya. Yang ada HP, catat di HP. Yang ada kertas, catat di kertas. Sudah? Oke. Bagi bapak ibu yang badannya agak jumbo-jumbo sedikit, masuk lagi ke SMA dan SMK. Yang kurus-kurus masuk lagi ke SD dan SMP. Minta daftarkan ke Dapodik dan kami usulkan beasiswa Teknologi. Nggak ada cara lain, karena namanya biaya siswa. Tentunya bapak ibu harus jadi siswa lagi, gitu. Ada yang mau? Nggak ada. Selesai keputusan kami. Oke. Ini Bu, kalau ingin tahu program-program Teknologi, kami ada beberapa media sosial. Ini bisa dikunjungi untuk mengetahui hal tersebut. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Sudah? Oke, kalau sudah jelas saya bertanya. Masih mau beasiswa ini? Masih mau Pak? Bagaimana cara mengusulkannya? Kenapa? Kok diam? Nggak tahu kan? Makanya pertanyaan. Biaya siswa ini untuk setahun sekali. Kalau mau tahun berikutnya, maka wajib diusulkan lagi. Mana kecil catatannya kan? Catatan ini mana? Oke. Untuk Sabah, khusus untuk Sabah bisa saya panggilkan orang-orangnya. Kalau bapak ibu usulkan ke sekolah, biaya siswa Teknologi tidak ada di sekolah. Oke, karena di sekolah hanya ada beasiswa reguler. Betul para perwakilan sekolah? Betul ya, tidak ada beasiswa Teknologi di sekolah. Kalau bapak ibu usulkan melalui dinas, biaya siswa usulan Teknologi tidak ada di dinas. Betul Pak? Tadi tidak ada di dinas Bu. Jadi bagaimana cara mengusulkannya? Khusus untuk Sabah. Untuk Sabah, biaya siswa ini bisa diusulkan melalui Bang Indra. Ini orangnya Pak. Ini Bang Indra.
Kemudian beasiswa ini bisa diusulkan melalui Kak Citra. Kak Citra berdiri kan? Biar orang lihat. Nah ini. Beasiswa ini bisa melalui Reja. Mana Reja? Reja sini kan? Sini. Kemudian beasiswa ini juga bisa diusulkan melalui kader-kader dan juga kawan-kawan kami yang ada di Satpam ini. Bu, hanya itu caranya. Tidak ada cara lain mengusulkan beasiswa ini. Saran saya, tandai wajah mereka. Jangan jauh-jauh dari mereka. Kalau ketemu mereka, tanyakan kapan beasiswa ini bisa diusulkan kembali. Kalau jauh-jauh dari mereka, maka beasiswa ini cukup sekali ini saja. Selanjutnya wassalam. Jelas? Saya ulangi, caranya hanya satu, tandai wajah-wajah mereka. Kalau misalnya ada saudaranya di Pidi Jaya, Pidi, Subuh Salam, Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Luas, itu beasiswa juga bisa diusulkan melalui Bang Abdul Hadi Bang Joni. Ini orangnya. Nah, jangan jauh-jauh dari mereka. Kalau jauh-jauh dari mereka, maka beasiswa ini cukup untuk sekali saja. Jelas Ibu? Jelas. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada canda kurang saya berlebihan menyinggung hati dan perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aidil Maseda atas penyampaian dan penjelasannya mengenai beasiswa PIB. Semoga dapat diterima dengan baik oleh ibu dan ayah dari wali siswa. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis beasiswa PIB tahun 2023 kepada perwakilan siswa yang telah dipilih. Silakan maju ke atas panggung. Kepada perwakilan sekolah untuk dapat mendampingi